Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan berkatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Tak lupa salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan beserta para keluarga dan sahabatnya. Hadirin sekalian, para Saidah yang dimuliakan Allah, perkenalkan nama saya Saidah Lili. Alhamdulillah hari ini saya memandu acara tahsin online ya bersama Ustazah Tuti, Sri Tuti Rahmawati MA yang sudah hadir. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Ustazah sudah siap untuk membimbing kita untuk membimbing bagaimana membawakan atau membaca surat Al-Insyiqaq ya dengan tartil. Untuk Ustazah Tuti kami persilahkan. Terima kasih Saidah Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Bunda Haja Ummul Latifah beserta Al-Ustaz Bapak Nanang LC dan segenap para pimpinan, para kepala sekolah, para guru-guru, Saidah-Saidah tercinta, bapak-bapak, ibu-ibu, para operator juga, insya Allah berkhusus Saidah Haja Lili, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan yang utama di kesempatan siang yang berbahagia ini tepatnya di awal bulan Februari, 1 Februari 2021 ini, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah masih diberikan kesempatan umur panjang dalam taat ibadah kepada Allah, sehat walafiat, jauh dari Covid, dan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan kesehatan, kesembuhan seperti sedia kala dengan cara Allah. Mudah-mudahan mengajinya kita hari ini kita niatkan karena Allah, Allah ridha memandang kita dengan penuh kasih sayang, dan duduknya kita di hadapan Allah dengan penuh tawadhu ini semoga tercatat sebagai amal soleh dan solihah, mengagungkan Al-Quran, menggemakan Al-Quran, belajar Al-Quran. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar umat Islam. Quran adalah bacaan umat Islam yang harus dibelajari, yang harus selalu dibaca, diamalkan, dan alhamdulillah Syafana Islamic School ini memfasilitasi, memediasikan untuk kita belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran online. Semoga Syafana Islamic School bertambah berkah, bertambah maju, bertambah sukses, dan juga pembangunan boarding school diberikan kelancaran, kemudahan untuk para putra-putri kita yang akan belajar, menuntut ilmu dan belajar tahfidz Al-Quran. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memulai pengajian kita hari ini seperti biasa, mari kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
amin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan materi kita tentang bacaan surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini adalah surah yang ke-84, jumlah ayatnya terdiri dari 25 ayat, diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yaitu di kota Mekah. Alhamdulillah, ini surah yang ke-84 ini biasa kita baca ya, banyak bacaan-bacaan yang di sini ada yang disebut dengan hamas ya, ada ikhfa'nya, kemudian ada mad iwadnya, ada qalqalahnya, ada mad arid li sukunnya, ada idhar halqinya, kemudian ada gunnahnya, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah, ada mad jaiz munfasil, ada masilah tawilah. Dan di sini di ayat yang ke-15 terdapat waqaf mu'anaqah, yaitu titik tiga ya, seperti Mitsubishi kalau Bunda bilang ya, expander kan tuh, maaf ya Bunda sebut, maaf, ada titik tiga kan suka gitu. Maka di sini kita akan memberhentikan bacaan di titik yang kedua. Lalu di sini ada di ayat 21 bahwa dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Di sini atau perintah agar kita ini harus selalu bersujud justru kepada Allah, dan ini merupakan perintah dari Allah untuk selalu bersujud. Namun bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka enggan bersujud dan enggan mempercayai Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah tidak terasa ya, sudah surat Al-Insyiqaq. Mari kita mulai bersama-sama. Sayyidah-sayyidah tercinta, para pecinta Al-Quran, calon penghuni surganya Allah, mari kita konsentrasikan dan fokuskan hati kita dan juga pikiran kita. Semoga dimudahkan dan difasihkan lidah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. 1, 2, 3. Idza samaa'u syaqqat. Idza di depannya ada alif. Alifnya 2 lagi. Nah, ketika ada alif lam di depannya ada huruf yang bertasydid, maka alif di depan zal itu dianggap tidak ada. Jadi bacanya jangan dipanjangkan karena bukan huruf mad asli ya. Idza sama 5 ketukan, ikhfa 2 ketukan, syaqqat. Qafnya ada tasdid dan taknya itu tak taknis, berarti ada hamesnya. Sekali lagi mari sama-sama kita baca, ambil nafasnya. 1, 2, 3. Idza samaa'u syaqqat. Ya. Sekarang ayat yang kedua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Silakan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ada hak besar, ada hak kecil. Li rabbiha itu hak besar, wa huqqat hak kecil ya. Tektok antara hak langsung ke hak kecil. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ketiga. Wa idzal ardu muddat. 1, 2, 3. Wa idzal ardu muddat. Setelah fathah maka diangkat jadi tafkhim. Wa idzal ardu muddat. Ardu. Wa idzal ardu muddat. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Mantap. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Alqat ma fiha wa takhallat. Sekali lagi, hamasnya ada 2 ya. 1, 2, 3. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Oke, bagus. Ayat yang kelima. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. 1, 2, 3. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Iya, enggak ada yang dibaca panjang selain ha ya. Wa adzinat, taknya hamas. Wa adzinat li rabbiha ha hi hu wa huqqat ha hi hu wa huqqat. Sekali lagi supaya lancar. 1, 2, 3. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Iya, bagus. Kita lanjut yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Kalau tidak kuat, boleh berhenti di pertengahan ayat. Nanti kita ulang lagi. Ya, 1, 2, 3. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Innaka ya, ada gunna, kemudian kapnya pendek yang pertama, kap yang kedua itu ada alifnya, berarti mad asli. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Mantap. Ulang di innaka. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ambil nafasnya. 1, 2, 3. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Oke. Ayat ke-7. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. 1, 2, 3. Kitabahu biyamini, disingkat, tidak ada. Kalau nggak mau ini nggak usah. 2, 3. Fa'am, mungkin bacanya di handphone ya. Mantap. Fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Mad iwad yasiron jadi yasiro. 2 ketukan ya. Ambil, ada mad lain. 1, 2, 3. Fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Mad iwad itu 2 harakat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Ayat ke-9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. 1, 2, 3 ada ikhfanya. Dengung 2 ketukan.
wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sekali lagi ilahnya 4. 1, 2, 3. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat ke-10. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Waroknya 5. Wo. Jangan zohri, tapi lohri. Wo. Ambil 1, 2, 3. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Oke, bagus. Ayat ke-11. Fasaufa yad'u suburo. 1, 2, 3 pendek. Fasaufa yad'u suburo. Ada ain, ada sa. Di sini kuncinya ain dan sa-nya harap dikeluarkan, ya. A, ai, au, sa, si, su. Di mana letaknya? Makharijul hurufnya, keluarkan yang tepat. Fasaufa yad'u suburo. 1, 2, 3. Fasaufa yad'u suburo. Bagus. Wa yasla sa'iro. Ada so, ada sin. Wa yasla sa'iro. 1, 2, 3 pendek ayatnya. Wa yasla sa'iro. Lagi. Wa yasla sa'iro. Oke, bagus. Innahu kana fi ahlihi masrura. 1, 2, 3. Innahu kana fi ahlihi masrura. Oke, ada di situ fi-nya mad jaizmun fasil, 4 ketukan. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sekali lagi supaya lancar, ambil nafasnya. 1, 2, 3. Bagus, lancar. Ayat ke-14 ada waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah itu titik 3, utamanya berhenti di titik yang kedua, ya. Innahu dhanna an lan yahura bala. Ada mad tabi'i bala seperti mad asli, ya. Jangan bal tapi bala gitu, ya. Ambil 1, 2, 3. Innahu dhanna an lan yahura bala. Alai, annya ketemu lam 1 ketukan. Allah, ali, anla tulisannya dibaca Allah. Tapi nun mati ketemu ya di depannya. Jadi alai, itu gombil guna, masukkan 2 ketukan ke hidung, ya. Kemudian kalau sudah berhenti di titik yang kedua, tidak usah diulang, lanjut saja. Inna rabbahu kana bihi basiro. 1, 2, 3. Inna rabbahu kana bihi basiro. Sekali lagi. Inna rabbahu kana bihi basiro. Bagus. Karena ada mad jaizmun fasil dan ada qalqalah. Fala uqsimu bisyafaq. Enggak ada tasdid, langsung. Fala
uqsimu bisyafaq. Ya, pendek semua. Sekali lagi, 1, 2, 3. Fala uqsimu bisyafaq. Sinnya sin besar karena ada titik 3. Ditasdid lagi. Bisyafaq langsung ya. Jangan ditahan karena tidak ada tasdid. Namanya qalqalah kubro. Ingat materi kita qalqalah ada di Iqra 5 halaman 18. Anjil, auto, ako. Qalqalah itu artinya mantul. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi 3. Pertama qalqalah sugro. Apabila ada huruf qalqalah, sukun sudah dari sananya, sudah dari kalimatnya. Jadi tidak disukunkan baru tapi sudah dari sananya. Posisinya di awal atau di tengah kalimat. Yang kedua, qalqalah kubro. Apabila ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat dan berharokat. Nah, ini qalqalah kubro ayat 16 bisyafaq. Tulisannya bisyafaqi. Tapi karena di situ kalau berhenti jadi sukun, maka qaf disukun disebut qalqalah. Tapi karena adanya di akhir kalimat dan berharokat lalu dimatikan, maka menjadi qalqalah kubro. Next yang ketiga adalah qalqalah akbar. Jikalau ada huruf qalqalah berhenti di akhir ayat atau dalam waqaf bertasydid huruf qalqalahnya. Seperti bil haqqi, kalau berhenti jadi bil haqq. Baru keluarkan qalqalahnya, jangan langsung ya. Nah kalau ini harus dilangsungkan karena tidak ada tasydid. Oke. Fala uqsimu bisyafaq. Dibaca sekali lagi, 1, 2, 3. Fala uqsimu bisyafaq. Oke, bagus. Wallaili wa ma wasaq. 1, 2, 3. Wallaili wa ma wasaq. Sekali lagi. Wallaili wa ma wasaq. Iya, ada mad lain. Wallai, jangan wallaili. Alam taro kaifa, Pak. Jangan kaifa, Pak. Ghairil maghdubi alaihim. Alai, ya, jangan alai. Sekarang walaili, jangan walai, tapi walaili wa ma wasaq. Oke, jadi walai. Ayat ke-18, wal qamari idza tasaq. Ta, ti, tu. Ingat, mengeluarkan makharijul huruf ta adalah hamas. Ta, ada anginnya. Wal qamari idza tasaqo. Tasaqo ada anginnya ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Wal qamari idza tasaqo. Bagus. Sekarang ayat 19. La tarkabun tabaqan an tabaqo. Di situ ada ora mati setelah fathah, maka dibacanya tafkhim, diangkat. La taur, jangan latar, jangan latar ya. La taur. La taur ta ti tu au ir uru la kabunna gunna tabaqon tanwin ketepung ain idhar halki al ikhfa tabaqo langsung qalqalah. Siap? La taur kabunna tabaqon al tabaqo to ti tu ambil 1, 2, 3. La tarkabunna tabaqan an tabaqo. Oke, sekali lagi supaya lancar. La taur, itu roknya diangkat ya. Sekali lagi 1, 2, 3. La tarkabunna tabaqan an tabaqo. Karena ayat yang ke-20, fama lahum la minun. Mad arili sukun 5, Iqra 5 halaman 5. Fama lahum la yu'minun. Sekali lagi. Fama lahum la yu'minun. Sekarang ayat yang ke-21. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la
yasjudun. 5 lagi akhirnya. 1, 2, 3. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sekali lagi supaya lancar. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ayat yang ke-22. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ambil nafasnya. 1, 2, 3. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Iya, bagus. Ayat ke-23. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ainnya mainkan. Allahnya jangan bergerak bibirnya. Wallah, jangan wawloh. Ininya jangan bergerak. Karena lafaz Allah itu alif, lam, ha. Ya, lam jalalah. Wallahu a'lamu bima yu'un. Oke, sekali lagi. Wallahu a'lamu bima yu'un. Iya. Ayat 24. Fabashir. Rohnya di kasrah. Ir, ya, tarkik. Kalau tadi la tauru kabunna ayat 19 itu tafkhim, ketemu temennya tarkik di mana? Di ayat 24. Fabashirhum syir. Ya, jangan gini bacanya. Fabashir. Nah, jangan diangkat ya karena tarkik. Kemudian mim ketemu ba itu ikhfa syafawi. Berarti 2 kali ditekan dengungnya. Tapi jangan mingkem, seakan-akan ada yang menghalangi ketika merapatkannya bibir, ya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ambil nafasnya. Fabashirhum bi'adzabin alim. 5 ya. Ayat yang terakhir. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ambil nafasnya agak panjang nih. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sekali lagi ada kol-kolahnya ya. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama sebelum kita melihat tajwidnya ya. Sama-sama ambil nafasnya dari ta'udzan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat mantap. Wa
وتخلت وأذنت ayat 6 ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik yang napasnya panjang sampai mafamulaki, yang napasnya sama kayak bunda pendek sampai robik. Kita ulang di innaka, ulang lagi. Innaka ayat ke-7 fa'am ayat ke-8 fasawfa yuhasabu hisaban yasira rupanya dan ada macam ila ahlihi masrura. Mantap. Lanjut. Wa amma man utiya kitabahu fasawfa wa yasri sa'ira inna fi masrura innahu yahur bala inna rabbahu bihi basir fala uqsimu bisyafaq wa idza quri'a 'alaihim al-Qur'an la yasjudun balil Mari kita lihat tajwidnya satu-satu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
disebut dengan qasr karena pendek, satu huruf satu ketukan. Dasa, alif lam ketemu dengan huruf yang bertasydid berarti lamnya tidak dibaca, alif lam syamsiah. Ada materi ini di Iqra 5 halaman 14. Kalau alif lam qamariyah ada di Iqra 5 halaman pertama. Sa disebut qasr karena pendek. Mad wajib mutasil karena setelah bendera ada hamzah terdapat di Iqra 5 halaman 11. La a'budu dan ulaika itu materi Iqra 5 halaman 11. Yang setelah bendera ada alif 4 ketukan. Setelah bendera ada hamzah patokannya passwordnya 5 ketukan. Setelah bendera di depan persis ada tasydid 6 ketukan. Kalau fathah berdiri di atas alif mad badal 2 ketukan. Fathah berdiri selain alif mad tabi'i 2 ketukan. Fathah di depannya ada alif mad asli 2 ketukan. Abadan jadi abada itu namanya mad iwad. Sama ketika berhenti di akhir kalimat jadi 2 ketukan. Tidak boleh panjang lebih dari 2 harokat. Di sini kita banyak menemukan bacaan mad iwad. Pertama ada di ayat yang ke-8. Yasiron jadi yasiro. Masruron jadi masruro. Suburon jadi suburo. Sa'iron jadi sa'iro. Masruron jadi masruro. Ya, kemudian sudah sampai situ ya. Berikutnya ada tentang bacaan qalqalah. Kita lanjut dulu di ayat pertama. Sama itu mad wajib muttasil. Nun mati ketemu shin itu disebut ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar atau dengung. Bunyi n dan eng itu diantaranya kedua. Jadi disebut n bukan, disebut eng bukan. Yang itu eng ya. Kangkung, nah kangkung, nah, itu ikhfa, bukan kankun, ya kankun. Kalau kalkun, nah itu n. Kesayang itu eng, tapi ini between. Kangkung, idza sama'u, tuh. Ya, sempurnakan 2 ketukan, jangan setengah-setengah. Jadi kalau kita sudah belajar tajwid tentang ikhfa, kita tahu patokannya, kita tahu panjangnya, laksanakan. Jangan dikurangi haknya. Idza sama, kan haknya 5, ya udah 5. Jangan takut. 4 apa 3 apa 5, itu udah ketahuan setelah benar ada hamzah. Paskan 5. Walaupun orang lain belum selesai nggak apa-apa. Yang penting kita kan udah tahu. Ini patokannya 5 ya. Kemudian nah segitu. Jangan gini. Idza sama'un syaqqat. Nah itu kurang kemana-mana itu. Kurang medok kalau istilah makanan itu. Sayur asam sih iya, tapi garamnya cuma seuncrit. Tapi airnya segidir gitu. Airnya sepanci. Tapi garam setitik. Pakai sih garam tapi cuma sedikit. Akhirnya ketika kita makan, kurang garam ya. Nah, tapi kalau sepanci itu minimal, misalkan garamnya setengah sendok atau 1 sendok, sedikit kurang gitu ya. Nah, ketika dimakan tuh, sedap ya, garamnya menipas gitu. Nah, hidup itu kalau pas itu enak. Pas-pasan aja, jangan berlebih, jangan berkurang. Kalau pas-pasan kan enak. Pas tidak ada uang, ada uang. Pas lagi butuh mobil, ada mobilnya, ada grabnya ya. Nah, itu yang enak tuh pas-pasan. Ini juga gitu, ketika kita mengaji itu harus pas, jangan kurang ya. Kenapa disebut ikhfa dan kenapa didengungkan? Karena di situ ada hukum bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Mana huruf ipanya? Cara mencari huruf ikhfa tuh gampang. Setelah bunyi nun mati, di depannya persis nun mati huruf apa? Yaitu huruf ikhfa. Atau setelah tanwin an in un di depannya ada huruf ikhfa, yaitu. Jadi nggak usah nyari-nyari huruf ikhfa kemana ya, sampai ke Medan nggak ketemu lah di Medan, sampai ke Jogja kemana huruf ikhfa, orang itu ada di situ. Setelah nun mati ada shin, yaitu huruf ikhfa. Mana huruf ikhfa yang 15 itu? Ta sa jim dal zal
zai, sin, shin. Nah yang ke-8. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, kof, kaf. Nah ya. Bunda aku nggak hafal, nggak apa-apa. Hafalnya cuma huruf ta doang, bagus. Belajar udah berapa minggu, udah berapa bulan, cuman taunya huruf ta doang bunda, huruf IPA saya mah mantap, bagus. Satu juga nyangkut. Jadi bunda ketika huruf yang lain satu suka kurang IPA-nya. Boleh dibuka lagi di Iqra 5, di Iqra 6, halaman 13 tuh tentang huruf ikhfa. Oke kita lanjut. Idza sama'u syaqqat. Syaqqat. Qafnya bertasydid. Tekan dulu. Jangan syaqqat. Jangan syaqqat tapi syaqqat. Kabbara yukabbiru. Itu di Iqra 5. Kita udah belajar ya. Rattala yurattilu. Syaqqaqa yusyaqiqu. Tapi jangan syaqqat, jangan terlalu begitu gitu ya sampai gitu. Ngucapin juga sakit ya, didengar juga kayak bagaimana berlebih-lebay. Biasa aja. Toko, batako, sodakoh, yang itu ko bunyinya o, ka a kan ada anginnya, ka ki ku. Tapi kalau kof ko ki ku, huruf aslinya kof di fathah ko. Nah ini syakot ya, jangan syakat, jangan syakat, syakot. Ada taknya mati. Tak mati itu disebut hamas, ada di Iqra 4 halaman 20 ya. Sekali lagi sama-sama kita baca. Idza sama'u syaqqat. Harus ada S-nya, harus ada desisnya. Kot, tapi jangan syaqqat. Idza sama'u syaqqat. Bukan syaqqat, enggak ada syaqqat ya. Syaqqat. Ta, ti, at, it, ut. Lanjut. Wa qasar, a qasar, di qasar. Wa adhi tidak boleh dibaca wa adhi tapi wa adhi, pendek. Nats itu hamas, tanya mati. Li qasar, rob ada tasydid disebut idgham. Li rabbi, bukan li rabbi, bukan li rabbi ya, li rabbi. Ro, ri, ru, li rabbi. Binya pendek, qasar. Ha, mad asli. Kenapa disebut mad asli? Karena huruf aslinya ada, enggak digantikan, enggak ditukar, enggak diumpetin ya. Li rabbiha. Karena enggak ada bendera, jangan dipanjangkan. Cukup 2 ketukan, jangan seperti ada bendera. Karena mikirin huruf berikutnya apa. Nah itu ya. Wa qasar huk. Qasar huknya, qotnya disebut dengan tasydid di tengah kalimat idgham, qotnya hamas. Wa qasar, i qasar, dzal alif lam qamariyah, au tafkhim, ra sukun setelah fathah. Kalau ra sukun setelah kasrah itu disebut dengan tarqiq. Mana seperti tadi ada ya, kalau tadi la tauru kabunna, la tauru di situ ada la tauru, itu ra-nya diangkat di ayat 19. Tapi ketika di ayat yang 24 fabashir, nah itu ir gitu ya, ir tipis. Tapi kalau di atas wa idzal ardu, du, jangan wa idzal ardu, wa idzal ardu, du ya. Do-nya pendek, muddat, ada bod, ada dal. Nah itu, ini ada 3 nih, berdekatan. Wa idza itu za, lidahnya ke depan. Wa idzal ardu muddat. Nah, jangan sama semuanya. Wa idzal arzu muddat. Itu nggak ngerti tuh. Atau wa idzal arzu muddat. Sama juga itu. Za baca za, bod dibaca bod, dal dibaca dal. Wa idzal ardu muddat. Semua dibaca 1, 2, 3. Wa idzal ardu muddat. Oke. Wa qasar al izhar qat
hamas, ma mad asli, fi mad asli, ha mad asli, wa qasr, ta qasr, khal idgham lat hamas ya. Bunda, apa bedanya sih? Apa persamaannya mad asli dan mad tabi'i? Sama-sama panjang 2 ketukan. Mad asli ya mad tabi'i ya mad asli. Cuman Bunda mengatakan mad asli itu karena huruf aslinya ada, nggak diganti. Karena ada tanda panjangnya diganti dengan fathah berdiri gitu ya. Kalau ada ma ada alif, fi ideal banget ini ada iya, ha ada alif ya. Jadi tidak diganti dengan seperti ayat ke-7 kita bahu tuh, kita ada kan fathah berdiri itu mad tabi'i ya, situ areanya. Next, wa qasar, a qasar, li qasar, nat hamas, li qasar, rob idgham, bi qasar, ha mad asli, wa qasar, huk idgham, qat hamas ya. Satu ayat lagi. Ya mad jaizmun fasil, setelah bendera ada alif. Ayu ilgham, ianya bertasydid. Yu hal itu alif bukan tanda panjang untuk ha, karena di depannya ada huruf yang disukun. Jadi kalau ketemu dengan huruf yang disukun, huruf sebelum sukun itu mati semua, ditembak oleh sukun. Maka jangan dibaca panjang karena bukan alif untuk tanda panjang ha, karena sudah ada alif lam. Ya ayyuhal, seakan-akan gak ada alifnya gitu ya, dihadf, dibuang. Ya ayyuhal insanu innaka ada 2 ka, yang satu pendek, yang satu panjang ya. Itu ikhfa, hal alif lam qamariyah, ikhfa nun mati ketemu sin, huruf yang ke-7 sin, sa mad asli, nu qasar, inna gunnah, na qasar, ka qasar, ka. Kalau kaf yang seperti ini ada panjangnya, itu berarti di situ ada alif ya. Penulisan kaf itu bermacam-macam. Ada kaf di awal seperti soang, begini kaf ya. K gitu. Ada yang diputar perutnya kayak ular, tapi lagi ular kobra di tengah-tengah. Kemudian ada lagi kapnya yang panjang, ya ini seperti ini. Ada lagi yang kapnya di akhir kalimat seperti itu, innaka di akhir kalimat ya. Tapi kalau yang ka itu kapnya panjang. Di qasar hun, tanwin ketemu alif, idhar halki. Tanwin dibaca an, in, di depannya ada alif, jangan didengungkan, satu ketukan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila, satu ketukan. Jangan ditahan, jangan didengungkan juga ya. Kadihun ila. Kenapa disebut idhar halki? Karena huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6. Alif atau hamzah, ha besar, ain, ha kecil, ghoin dan kho. Maka apabila ada nun mati atau tanwin, hukum di situ menjadi idhar halki. Bacanya jelas, artinya jelas, satu ketukan, jangan didengungkan. I qasar la mad tabi'i. Ini panjang tapi nggak ada alif. Nah ini yang disebut mana mad tabi'i, mana mad asli. Mad tabi'i di sini adalah la-nya patah berdiri, tapi di situ nggak ada alifnya. Nah patah berdiri itu adalah pengganti dari alif, tapi bukan di patah berdiri di atas alif. Ya, di atas alif disebut mad badal. Adama, ya, adama itu namanya mad badal. Tapi kalau ini mad tabi'i. Rabbi idgham, bi-nya qasar, ka qasar, kad ada, ide, ude, kade, kola, harus dikan, jangan kadhan, tapi kade, ya, han, temu fa, disebut ikhfa. Setiap tanwin fathah 2 pasti bergandeng dengan alif. Jangan dibaca panjang, kadehan, jangan begitu. Itu han.
Karena fathah 2 pasti bergandeng dengan alif. Dan alif itu dianggap tidak ada. Kenapa kalau tidak ada fungsinya ada? Ada nanti ketika di akhir kalimat menjadi masruro, yasiro. Nah itu menjadi mad iwad. Tapi ketika mad iwad jadi mad asli itu ya. Inilah ilmu tajwid itu memang rumit, tapi kalau pelan-pelan lama-lama mengerti karena sering mendengar, hafal. Jadi kalau ngaji cuma sekilas memang nggak bisa instan simsalabim bisa. Tapi kalau seperti ini nih, si koma konsisten terus Bunda sering mendengarkan, terus diulang-ulang, lama-lama oh gini, nanti akan nyambung sendiri. Tapi kalau sekilas nggak ada. Belajar tajwid itu nggak bisa seminggu langsung 2 jam langsung bisa, nggak bisa kayak gini nih kan. Nah ini aja kita masih berpikir apa ini gimana gitu kan. Ikhfa, mana huruf ikhfanya? Fa, ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, kof, kaf. Fa ini huruf yang ke-13 ya. Kemudian fa qasar, mu qasar, la matabi'i. Kalau mad arid disukun berarti di situ dihentikan. Tapi kalau mau dilanjut famulaqihi fa amma man utiya. Kalau dilanjutkan jadi mad asli, tapi kalau dihentikan jadi mad arid lisukun. Demikian dapat Bunda sampaikan untuk tajwidnya. Insyaallah semuanya akan tambah lancar ya. Ada yang mau baca silakan, atau Sayyidah Lili dipersilakan di awal-awal. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat. Mantap. Wa idza Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Mantap. Terus wa idzal ardu muddat. Iya, bagus. Satu lagi. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Iya, satu kali lagi tanggung 5 ayat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Mantap. 100. Shadaqallahul azim. Silakan Sayyidah yang ada di kampus atau yang ada di rumah untuk mencoba di ayat ke-6 dan ke-7. 2 ayat siapa yang mau ambil? Silakan. Dibuka mute. Boleh di Zoom operator Ustadz. Ayat 6 ayat 7 siapa yang mau ambil? Silakan. Angkat tangan aja ya. Ada? Udah ada yang angkat tangan? Siapa? Langsung dibuka mute-nya. Ayat ke-6. Ya. Ayo, silakan ada. Oke, silakan. Ya. Bagus, satu ayat lagi. Fa'amma kitabahu biyamini. Oke. Siapa yang baca barusan? Siapa ya? Bagus bacaannya. Dilanjutkan ayat yang ke-8 dan ke-9. Silakan yang mau ambil ayat 8 dan ayat 9. Angkat tangan, langsung dibuka mute-nya, dibaca. Coba Ustadz tolong dilihatin ininya. Zoom-nya tolong dilihatin layar Zoom-nya. Nggak kelihatan dari sini. Nama partisipannya nggak kelihatan. Dibuka mute-nya yang mau ambil ayat ke-8
8 dan 9. Fasaufa. Ada yang angkat tangan siapa? Bunda belum kelihat layarnya di sini. Jadi langsung aja bersuara, namanya siapa? Boleh. Nah ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mantap, kencang suaranya, bagus terdengar sama Bunda. Terus Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. masruro. Sekali lagi masruronya. Masrura. E-nya dibuang, masruro. Masruro. Lagi? Masrura. Mantap, 100 ayat 10 ayat 11. Siapa yang mau ambil? Ayo. Silakan dibuka mute-nya, bersuara. Langsung. Wa amma man utiya. Monggo. Silakan dibuka mute-nya. Wa amma silakan, Sayyidah Lili dipilih aja. Iya itu ada Sayyidah Rini mungkin. Sayyidah Rini silakan. Ayat 10 dan 11. Oke Bunda, ayat 10 dan 11 ya. Iya, benar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih. Oke, U-nya dipanjangkan sedikit lagi, kurang sedikit. Wa amma man utiya kitabahu waro. Ngitung 5 ya. Al-dhahri. Ulang lagi, ambil apa? 1, 2, 3. Ayo. Wa Man utiya kitabahu waro al-dhahri. Oke, lanjut ayat 11. fasawfa yad'u subura. Suburo. 2 aja ketukannya. Suburo. Fasawfa yad'u subura. Mantap, 100. Nanti ainnya dilatih, ditarik lagi ya. Yad'u. Bagus, sudah paham panjang pendeknya. Silakan diambil 12-13. Ayo, silakan Sayyidah Anis Gading. Sayyidah Anis silakan. 13-14. 12-13. Wa yasla. Ada Sayyidah Anis? Ada Ustazah. Oke, dibuka mute-nya. Tolong Ustadz. Enggak kedengeran itu beliau. Enggak kedengeran suara. Ayat berapa? Maaf. Ya. Oke, 13. Oh, 13. 12-13. Wa yasla sa'iro. Wa yasla sa'ira. Ya, satu lagi. Innahu kana fi ahlihi masrura. Mantap, 100. Ayat 14-15 siapa yang mau ambil? Sayyidah Lili silakan. Sayyidah Dona. Yo, monggo Sayyidah Dona. 14-15. Innahu zanna allai yakhura. Bala. Kalau berhenti jangan yahuro. Yahur. Tapi kalau dilanjutkan lebih bagus. Berhenti di bala ya. Innahu dhanna allai yahura.
yahura bala. Ambil nafasnya dulu. 1, 2, 3. Innahu dhanna allai yahura bala. Mantap. Terus inna rabbahu kana bihi basira. Bagus. Sudah? Ulang lagi. Ya, sekali lagi boleh. Inna rabbahu kana bihi basyira. Mantap, semangat begitu baru semangat namanya. Mana semangat yang lain di ayat 16 ya 17? Silakan siapa yang mau ngambil? Ayo. Saidah Putri. Silakan. Fala Mana Saidah Putri? Tadi ada Saidah Putri. Saidah Putri ada? Ada. Ayo, ayat yang ke-16 dan 17. Fala uqsimu bisyafaq. Oke, lahnya Bunda mau minta 2 lagi dong. Tadi baru 2, Bunda maunya 4. Fala, ada bendera kan? Berarti kita mintanya 4 ya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Fala uqsimu bisyafaq. Mantap. Coba syafaqo. Syafaq. Nah, sempurna. Lanjut. Walaili wa ma wasaqo. Walaili wa ma wasaq. Mantap. Berikutnya 18-19. Ayo, siapa yang mau ngambil? Saidah Niken. Saidah Niken, silakan. Ada? Ya. Iya. Wal qamari iza tasak. Oke, bagus. Zalnya ada alif ya di depannya 2. Dihilangkan. Langsung ke ta idzat tasaqo. Boleh sekali lagi Bunda minta? Wal qamari iza tasak. Mantap. Satu lagi ayat 19. La tauru, ada rohnya mati diangkat. La tauru. Latar kabunaton Bakon. tobakot antobak. Oke, sekali lagi ya. La tauru kabunna tobakon antobako. Sekali lagi ambil nafasnya. Latar kobana Latar kabunna. latar kabunna tobakon antobak. Tobak. Nunnya ketemu dengung. Ikhfa. Ulang lagi boleh? Latar kabunna tobakon antobak. Mantap, tobakonnya jangan ditekan, tobakon, karena tidak ada tasydid. Tobakon, dibacanya tobakon. Boleh sekali lagi penyempurnanya. La tarkabunna tobakon an tobako. Sekali lagi nafasnya ambil. Latar kabunna tobakon antobak. Mana maunya? Tobakon, jangan tobakon, tobakon, karena tidak ada tasydid. Sekali lagi, nggak apa-apa pelan-pelan. La tarkabunna tobakon. Latar kabunna tobakon antobak. Nah, begitu. Coba latarnya, jangan latar, tapi lataru, lataru, lataru. Latar. Nah, itu ya. Bagus. Boleh nanti dilatih lagi di rumah. Latar gitu ya. Baik, untuk ayat 22, 23 siapa yang mau ambil coba? Ayo. Coba Saidah dari Geraha. Dari Geraha dibuka mute-nya siapa?
Namanya siapa? Sayyidah yang dari Geraha. Nggak kelihatan kecil-kecil. Kecil-kecil. Yang dari Geraha siapa namanya? Boleh dibuka mute-nya? Slide berikutnya kali itu. Nah. Itu ada Sayyidah Debbie ya? Debbie. Ada Sayyidah Debbie? Ada Sayyidah Eka. Ayo. Oke, silakan. Diambil 2122. Ayat 20 21, maaf. Fama lahum la yu'minun. Ayo. Fama lahum yu'minun. La yu'minun. Ya, boleh sekali lagi. Fama Lahum la yu'minun. Oke, yuknya dikagetin ya. Yuk minum. Fama lahum la yu'minun. Sekali lagi. Fama lahum la yu'minun. Ya, satu lagi. Wa idza quri'a alai, ada a, ada a, ada hamzah, ada ain. Bedakan. 1, 2, 3. Quri'a alaihim Qur'anu anu la layas judul. Mantap. Bagus. Ya, semangat. Ayat 22, ayat 23 diambil siapa? Silakan. Duh, banyak sekali nih ya partisipannya. Subhanallah, ya Allah, para pecinta Quran. Allahu Akbar. Sayyidah yang dari Icon sudah? Yang mungkin Sayyidah Ulfa kali. Muter lagi ke Paradiso. Silakan, Sayyidah Ulfa. Ayat 22. Ayat berapa tadi? 22. Iya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Mantap. Wallahu a'lamu. Wallahu a'lamu bima yu'un. Mantap. Berikutnya 25. Ayo terakhir 2 ayat siapa yang mau ambil? Sayyidah Irma secondary. Sayyidah Irma secondary 2 ayat terakhir. Ayo silakan. Semangat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Oke, bagus. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Mantap. Shadaqallahul azim. Kita lihat terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. Apabila langit terbelah, bayangkan langit sekarang masih utuh. Dari ujung ke ujung warnanya biru. Pagi kita bisa lihat langit, malam kita bisa lihat langit. Tapi saatnya kiamat, Allah belah itu langit. Masya Allah. Syaqqat itu artinya terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Kata Allah, wahai langit, aku tidak akan pernah pakai tangga penyangga, tidak akan, aku nggak penting, nggak perlu, aku tidak membutuhkan itu. Kamu berdirilah tegak paling atas, menaungi bumi, tapi nanti waktunya ketika aku belah, kamu terbelahlah. Masya Allah, langit pun akan mematuhi apa yang Allah perintahkan. Dari sekarang langit berdiri tidak usah memerlukan tangga berapa ribu, berapa juta itu tangga.
menyangga dari ujung bumi ke ujung bumi. Masya Allah, hebatnya Allah. Ini Allah memperlihatkan kemahabesarannya Allah. Tapi ketika dibelah nanti pada saat waktunya. Jangan sekarang, jangan hari ini, jangan minggu ini. Bagaimana kita jika melihat langit terbelah? Allahu Akbar. Baru air aja digoncang, digerakkan oleh Allah. Wahai air, bergeraklah. Masya Allah. Wahai gunung, batuklah. Masya Allah. Wahai sesuatu, bertebaranlah kau di bumi. Udah setahun tuh. Maha hebatnya Allah. Bagaimana langit terbelah? Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, muddat itu diratakan. Sekarang bumi penuh dengan makhluk ciptaan Allah. Kalau kita jalan kemana aja, subhanallah indah melihat bumi. Apalagi melihat bumi di atas pesawat. Ya Allah, baru 1000 meter masih terlihat itu. Ya Allah, ya Allah. Tapi bagaimana ketika bumi diratakan, rata serata-ratanya. Berarti kalau rata tidak ada gunung, tidak ada apapun, rata. Allah Karim, dan bumi ini termasuk salah satu ciptaan Allah dari planet yang ada di alam ini. Mepe Buma Yusaunap, Merkurius, Venus. Bumi itu yang keberapa? Kita di bumi rata. Belum ke Mars, belum ke Jupiter, belum ke Pluto. Allah. Kita tidak tahu kehidupan yang ada di planet lain. Di bumi aja udah kayak begini ya. Nanti rata. Allahu Akbar. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Maka ayat ini suka didawamkan ketika orang yang mau lahiran. Memuntahkan. Baca surat Al-Insyiqaq 40 kali, airnya diminumkan, mudah-mudahan dimudahkan lahirnya. Benar Bunda, ketika anak pertama baca ini 40 kali, alhamdulillah anak pertama 3,8, panjang 52, tapi dijahit cuma 1, tadi nggak mau dijahit, ini aja yang dibaca. Allahu Akbar, Masya Allah. Bagaimana? Saya waktu anak kedua, Ustazah. Anak kedua 3,8. Baca. Oh iya, Bunda juga anak kedua 3,8. Sama, cuma 1, karena ini mendawamkan. Subhanallah. Ketika isi daripada yang ada di dalam bumi ini dimuntahkan dan menjadi kosong. Berarti nanti kita tidak melihat gunung, tidak melihat alam, tidak melihat lautan, tidak lagi melihat tumbuh-tumbuhan, tidak lagi melihat gunung-gunung, gedung-gedung, nggak ada lagi kalau sudah diratakan. Ya wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Masya Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Bagi orang yang beriman, sholat itu kerja keras. Bagi orang yang beriman, mengajar itu kerja keras. Bagi orang yang beriman, puasa, haji, sholat, bersedekah, berinfak, berbuat baik, beramal soleh, itu adalah kerja keras. Dan ketika nanti kita bertemu dengan Allah, akan bertemu dalam senyuman. Masya Allah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, berarti kalau catatan amal kebaikan diterima dari tangan kanan, dari sebelah kanan, pertanda kebaikan, pertanda keberuntungan, pertanda kebahagiaan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Allah, kita tidak tahu nanti kitab catatan amal kita itu akan kita terima di sebelah kanan atau sebelah kiri, karena kita tidak bisa meminta kepada malaikat, wahai malaikat sebelah kiri dong, sebelah kanan dong, nggak bisa. Amal catatan kebaikan kita yang akan langsung buku amal itu mencari nama kita, kemudian akan diangkat tangan kita dan menerima catatan di sebelah kanan. Dan kalau catatan amal sebelah kanan berarti pertanda kita akan diberikan
kemudahan-kemudahan dalam pertanyaan-pertanyaan di hari akhirat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Allah, siapa bilang satu keluarga nggak bisa masuk surganya Allah bersama-sama? Siapa bilang? Dah, ini ayatnya. Ternyata ibunya beriman, bapaknya beriman, ibunya muslimin, ibunya muslimat, bapaknya muslim, anaknya muslim, muslimat, kakek neneknya muslim, muslimat, beriman kepada Allah. Lihat surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Tuh, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, orang-orang yang Islam, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, kemudian bapak ibunya yang khusyuk dalam sholatnya, ibu bapaknya satu keluarga, kemudian konitat konsisten, ya, istiqomah di dalam memegang agama ajaran Allah. Maka ada kaitannya surah ini, ada munasabatul ayat bil ayat, ada kaitan surah Al-Ahzab dengan surat ini nih. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Maka mudah-mudahan anak bisa menggiring kita masuk surganya Allah, dan kita bisa menggiring anak-anak kita masuk surganya Allah. Suami bisa menggiring istrinya masuk surganya Allah, istri bisa menggiring suaminya masuk surganya Allah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, celaka, celaka. Kenapa catatan amalku? Kenapa aku dikirim dari belakang tangan kananku? Dia melihat temannya itu catatan amalnya di sebelah kanan, gembira, dipermudah. Lah kenapa aku berteriak, celakalah aku? Berarti sudah pertanda. Kenapa? Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Karena dia sudah tahu kalau catatan amalnya diterima dari sebelah kiri, udah terbayang, aku akan masuk ke neraka. Bayangkan kita yang terkena misalkan ini divonis COVID aja, hasil swab udah ketahuan kan kita, ya Allah, bagaimana ke depannya, bagaimana ini apalagi ketahuan catatan amal, bukan hasil swab tapi catatan amal dari sebelah kiri. Allahu Akbar. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Di dunia boleh berbahagia, di dunia boleh keren menurut dia, boleh gengsi. Dengan tidak beriman kepada Allah merupakan gengsi. Bahkan iman dijual demi dunia. Mereka bangga, tapi next di hari akhirat no. Dan dia mengira kehebatan di dunia ini akan menjamin kehebatan di akhirat. Innahu dhanna an lan yahura bala, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian. Inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Tuhanmu selalu melihatnya. Allah maha melihat, basir. Ya alim, ya basir, tuh ya sami'. Allah itu maha melihat. Maha itu berarti di atas segala-galanya. Maha kalau kita melihat sekitar ini, tapi Allah maha melihat semua makhluk ciptaannya, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Masya Allah. Kemudian fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Ini ayatnya ayat qasam. Ayat qasam ini termasuk adalah merupakan sumpah Allah. Allah bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Ada sunset, ada juga kalau sore
sunrise, ada sunset. Nah itu Allah bersumpah, itu ciptaan Allah cahaya itu. Walaili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila jadi purnama. Ini Allah bersumpah demi makhluk ciptaannya. Malam, cahaya waktu senja, kemudian demi bulan. Masya Allah. La tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Benar, kita sudah melewati fase-fase sampai hari ini tidak langsung simsalabim jadi seperti ini. Kita mula di alam lauh mahfud, kemudian di alam kandungan ibu, di alam dunia, di alam barzah, dan di alam nanti akhirat. Kemudian ayat berikutnya, fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak mau beriman. Nah inilah hidayah, kembali kepada petunjuk Allah. Diberikan petunjuk, diberikan utusan Allah, diberikan pedoman hidup, mereka tidak mau beriman. Makanya di depan ayat berikutnya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud, malah mereka mengingkari, nggak percaya itu Al-Quran bukan ayat-ayat firman Tuhan. Itu Muhammad itu orang gila, Muhammad itu kacau, menghina-hina Rasul, tidak percaya kepada Al-Quran. Dia kira Al-Quran ini firman siapa? Dikira itu bahasa manusia. Mana bahasa manusia, tidak ada yang sanggup membuat satu ayat pun, tapi mereka mengingkarinya. Balilladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, tidak percaya. Apa itu Quran? Sama aja dengan buku-buku yang lain. Nah orang kafir mengatakan seperti itu. Tapi orang yang beriman, Al-Quran adalah firman Allah yang diberikan kepada Rasul terpilih, ya, yang menjadikan mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang isinya harus diketahui, kandungannya harus diketahui dan diamalkan. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Makanya ketahuan orang yang beriman itu akan selalu membaca Al-Quran, tidak munafik. Percaya yakin kepada Al-Quran tapi Quran tidak dibaca. Itu bagaimana tandanya di mata Allah? Kita umat Islam harus bangga. Kita umat Islam punya kewajiban. Jangan jauhkan diri kita dari Al-Quran. Pelan-pelan kita baca, semangat kita baca, semampu kita baca. Ini ada media, ini ada fasilitas. Mari kita sama-sama terus belajar. Yang sudah bisa, ajarkan yang belum bisa, ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Kalau kamu tidak mau beriman kepada Allah, kelak di hari akhirat kamu akan merasakan kepedihan. Bukan berarti orang yang mampu, yang bahagia di dunia tapi tidak beriman kepada Allah, mereka akan bahagia juga di akhirat, karena belum tentu mereka juga percaya kepada adanya hari akhirat. Kalau kita umat Islam, orang yang beriman, percaya dalam rukun iman itu ada percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, dan juga percaya takdir. Itu hari kiamat, itu hari akhirat, ya. Hanya orang Islam, hanya orang beriman yang percaya nanti akan ada kehidupan yang kekal, itu hari akhirat. Maka kita sekarang selagi ada waktu, selagi ada umur panjang, jangan pernah membuang-buang waktu begitu percuma. Harus cerdas bagi waktu, atur waktu. Jangan sampai sehari luput tidak membaca Quran. Aduh, rugi itu. Walau seayat, semampu kita, seayat tetap baca. Jangan sekali baca, setahun nggak baca, sekali baca langsung 30 juz, berat. Bukan yang gitu yang Allah suka. Sedikit, step by step, to be by decrease, step by step is to be will. Itu ya, pelan-pelan. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak akan putus-putusnya. Ajrun, pahala, ghairu mamnun, tidak akan pernah putus. Maka yakinlah semua amal yang kita lakukan ini merupakan tabungan daripada amal ibadah kita. Sepertinya sepele, sepertinya ngaji doang, tapi ternyata di mata Allah itu luar biasa. Satu orang mengajak, berapa orang yang mengajak, ngajak lagi, ikut lagi. Oh, itu berapa orang yang diajak, pahalanya berlipat-lipat, tapi tidak akan mengurangi pahala bagi orang yang diajak itu. Masya Allah, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat, karena kita harus mengajak diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, utamanya anak-anak kita. Inilah surat Al-Insyiqaq, surah yang ke-84, berjumlah 25 ayat. Sudah kita pelajari, sudah kita baca apa kandungannya, apa terjemahnya, dan juga tajwidnya, dan kita sudah mewakili ada yang baca 1 ayat, 2 ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kalau sudah ke belakang setelah surat Al-Buruj, sepertinya kita bisa 2 surah ya. Tapi ini yang paling panjang-panjang ini adalah surah yang tidak bisa 2 surah karena waktu dan yang sangat terbatas ya. Sayyidah tercinta, para pecinta Al-Quran, insya Allah para calon penghuni surganya Allah. Demikian dapat Bunda sampaikan, waktu sudah membatasi kita. Semoga kita sehat dan panjang umur, bisa berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Hadanakum wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Tuti yang telah membimbing kita untuk pelajaran tahsin hari ini, Quran surat Al-Insyiqaq, yang sudah mengajak kita untuk mentadaburi isi dari surat Al-Insyiqaq ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung yang nanti akan diberikan catatan kebaikan dari sebelah kanan. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dan waktunya kita untuk pamit undur diri Ustazah. Sampai jumpa lagi di kesempatan minggu depan. Insya Allah semua diberikan kesehatan. Amin, ya Ustazah juga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan semuanya maksimal. Akhir kata, mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma nasibna wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.